Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian nonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah pandemi COVID-19, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Adi, dan saya perwakilan dari satu tim saya yang akan menjelaskan tentang media pembelajaran konvensional matematika yang ada di samping saya. Adapun teman satu rekan tim saya yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini dalam berbagai hal di luar pembuatan media. Mereka adalah Jessica Sumaila, Jessica Sibarani, Gibson Sialoho, dan Luis Fernandez. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang media konvensional pembelajaran matematika yang kami beri nama Pandetrix Mikov 20. Ingat ya, bukan pandemi COVID-19. Maklum saja, meskipun kita sekarang sedang menghadapi dan bersama-sama merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 termasuk dalam pembuatan media pembelajaran ini. Well, segala sesuatu pasti ada tujuannya, termasuk dalam pembuatan media pembelajaran ini. Pembuatan media pembelajaran ini tujuan utamanya adalah menyelesaikan tugas dari pendidikan profesi guru yang sedang kami jalani. Kemudian yang kedua adalah membantu murid dalam memahami lebih lagi tentang bagaimana cara menentukan determinan matriks berordo 3x3 dengan metode ekspansi kofaktor. Jika Anda tertarik untuk membuat media pembelajaran matematika ini, ada beberapa alat dan bahan yang perlu digunakan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Pandetrix di tengah pandemik. Alat yang pertama adalah spidol, pensil, penggaris, dan gunting. Kemudian, paku bekas, golok, dan pisau dapur. Maklum, sang pembuat adalah orang yang tinggal di desa, sehingga tidak memiliki cutter. Kemudian yang alat berikutnya adalah kabel bekas yang dalamnya ada kawatnya, kemudian palu, dan gergaji besi. Lalu ada pecahan gelas, pengganti amplas untuk mengamplas kayu, kemudian 2 buah engsel bekas yang dicopot dari jendela kamar mandi, double tip, isolatif, dan kemudian bahannya ada seng bekas, karet ban sebagai pengganti engsel, kertas asturo merah dan asturo biru, lalu kertas origami, dan styrofoam bekas sebanyak 2 helai. Lalu ada rumput liar sebagai opsional bahan dekorasi, dan yang paling utama adalah kayu reng. Ya, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian yang ada dalam media pembelajaran ini. Yang pertama adalah cantelan atau pegangan. Ini dapat digunakan untuk mencantelkan papan ini atau bisa digunakan untuk membawa media ini jika ingin bepergian kemana-mana. Apalagi jika digunakan untuk mengajar banyak orang, ini bisa dibawa kemana-mana atau bisa juga dicantelkan untuk melihat lebih jauh. Nah, lalu yang kedua ada kunci atau segel. Nah, ini dapat digunakan untuk membuka dan menutup daripada papan ini. Ini terbuat dari kawat bekas yang terdapat dalam kabel. Ya, ditahan dengan 2 paku dari 2 papan kanan kiri sehingga dapat dengan mudah untuk dibuka dan ditutupnya. Nah, oke, kita buka. Nah, sekarang kita cek bagian apa yang ada di dalamnya dari papan ini. Yuk kita buka. Tolong dibantu ya. Iya, sudah terbuka. Tara. Ini adalah Pandetrix, papan determinan matriks. Nah, yang ketiga ada bagian judul Pandetrix. Nah, ini cukup simpel, terbuat dari tulisan spidol dengan latar belakang kertas. Dan kemudian ada hiasan berupa dekorasi tulisan matriks yang terbuat dari kertas origami juga. Ya, dari satu bagian ini juga terdapat yang kelima, terdapat bagian atas dan bagian bawah. Nah, 2 bagian ini punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, bagian atas dan bawah. Bagian atas dia memiliki 9 penyangga. Nah, 9 penyangga. Yang bawah memiliki 10 penyangga. Ya, bisa dilihat.
Nah, dari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 penyangga. Sedangkan yang bawah ada 10 penyangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di situ juga ada dua operasi hitung, perkalian dan penjumlahan. Dan kemudian ada anak panah dan sama dengan, yang dapat digunakan atau yang berfungsi untuk mempermudah dalam operasi atau dalam langkah-langkah pengerjaan soal ini, soal matriks ya. Dan kemudian ada dekorasi berupa tumbuhan liar yang saya temukan di luar karena tidak boleh pergi-pergi karena sedang ada corona. Nah, yang selanjutnya ada esel bekas. Ada 2 esel besi yang diambil dan digunakan untuk membuat papan ini. Dan kemudian 3 esel tambahan berupa karet ban yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini dia tampilannya. Nah, selanjutnya ada alat bantunya berupa angka yang terbuat dari styrofoam dan juga ada penyiku. Ya, kita lihat yang pertama ada angka yang terbuat dari styrofoam ini. Dapat digunakan untuk membuat soal dan dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang dapat dimasukkan ke dalam penyangga tersebut, baik atas maupun bawah. Coba kita masukkan. Ya, masuk dan kuat. Ketika digoyang-goyang dia tidak akan jatuh kecuali dia dibalik. Kita masukkan lagi dan seterusnya. Oke, bagian yang selanjutnya adalah penyiku. Penyiku ini dapat digunakan untuk menutup baris dan kolom yang tidak terpakai atau untuk mencari minor dari matriks tersebut. Nah, baris pertama, kolom pertama kita dapat menggunakan ini, atau baris pertama kolom ketiga, dan juga bentuk T untuk baris pertama kolom kedua. Nah, sudah tertutup, jadi kita dapat dengan mudah untuk melihat matriks 2x2 yang tidak tertutup. Oke, jadi itulah bagian-bagian daripada papan determinan matriks ini atau pandetrix ini. Determinan matriks 3x3 dengan metode ekspansi kofaktor. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran, saya tunjukkan terlebih dahulu kerangka matriks berordo 3x3. Ini adalah baris yang memanjang horizontal, dan ini adalah kolom yang memanjang vertikal. Untuk mendapatkan determinan dari matriks berordo 3x3 dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor, diperlukan 2 komponen. Komponen yang pertama adalah minor. Minor diberi simbol huruf M kapital, dengan I menyatakan baris dan J menyatakan kolom. Misalkan saya memiliki kerangka matriks berordo 3x3. Kemudian submatriks dari M12 atau minor baris pertama kolom kedua, maka baris pertama dan kolom kedua dihilangkan. Kemudian saya memiliki M12 minor baris pertama kolom kedua yang berbentuk matriks berordo 2x2. Di sini kita dapat dengan mudah untuk menentukan determinan matriks berordo 2x2 dari M12, di mana determinan sama dengan AD min BC. Atau di sini kita lihat determinan sama dengan A21 kali A33 dikurangi A23 dikali A31. Lalu komponen yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor dilambangkan CIJ, dengan I juga menyatakan baris dan J juga menyatakan kolom. Kofaktor dapat dihitung dengan rumus CIJ sama dengan min 1 dikuadratkan I plus J dikalikan dengan determinan MIJ. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Kita akan mencari kofaktor dari C11 atau kofaktor dari C baris pertama kolom pertama.
sama dengan min 1 dikuadratkan dengan I plus J atau baris pertama kolom pertama 1 ditambah 1 dikali M11 menghasilkan min 1 pangkat 2 dikali M11 sama dengan M11. Begitu juga dengan kofaktor C12 atau baris pertama kolom kedua, di mana C12 sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I plus J atau baris pertama kolom kedua 1 plus 2 kali M12 menjadi min 1 pangkat 3 dikali M12 sama dengan minus M12. Begitu juga dengan kofaktor 13 atau baris pertama kolom ketiga dihitung dengan rumus yang sama dengan kofaktor sebelumnya. Setelah kita mengerti minor dan kofaktor, kita dapat menentukan kofaktor positif atau negatif dari matriks berordo 3x3. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan media pembelajaran Pandatrix Mikov 20 atau papan determinan matriks minor kofaktor 2020. Jadi telah tersedia matriks berordo 3x3 dengan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali untuk menentukan determinan matriks ini dengan menggunakan metode minor kofaktor? Yang pertama, kalian bisa menggunakan baris atau kolom. Baris pertama boleh, baris kedua boleh, baris ketiga juga boleh, atau kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Tapi yang saya mau jelaskan di sini, saya akan menggunakan baris pertama untuk menentukan determinan dari matriks ini. Baris pertama, jadi kita harus menentukan minor dan kofaktornya. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, Cij sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I plus J dikali dengan determinan Mij. Nah, sekarang saya akan menggunakan baris pertama atau Cij C11, baris pertama kolom pertama. Jadi kita harus menutup baris pertama dan kolom pertama. Kita menggunakan penyiku. Nah, ini dia. Setelah kita tutup baris pertama dan kolom pertama, kita dapat menentukan determinan dari M11 atau minor dari baris pertama kolom pertama. Di sini kita punya matriks berordo 2x2, yaitu 0, min 1, 1, 2. Berapa sih determinannya? Determinan M11 sama dengan AD min BC. Sudah dipelajari ya? Yuk kita cari. A, B, C, D. AD min BC. Jadi 0 kali 2, 0 dikurangi 1 kali min 1. Min 1. 0 dikurangi min 1 sama dengan 1. Nah, kita coba masukkan 1. Masukkannya di mana? Di sini atau di sini? Sini dong. Nah, di sini apa? Di sini adalah baris pertama, kolom pertama. Kita punya angka 2. Apakah 2 boleh langsung dimasukkan di sini? Tunggu dulu. Kita harus tahu kofaktor tersebut bernilai positif atau negatif. Untuk C11 kita punya di baris pertama kolom pertama. C11 sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I plus J. I-nya berapa? 1. J-nya juga 1. Berarti min 1 dipangkatkan dengan 2. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, 1 dikali 2 sama dengan positif 2. Oke, jadi bisa kita langsung masukkan positif 2 di sini. Nah, kemudian kita mencari C12 atau kofaktor dari baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Nah, berarti kita harus menutup baris pertama dan kolom kedua. Kita menggunakan alat bantu T. Nah, dari sini kita punya matriks berordo 2x2 lagi. Berapa sih determinannya? Min 2 kali 2, min 4. Min 4 dikurangi 4 dikali min 1. Min 4 dikurangi min 4. Jadi hasilnya min 4 ditambah 4. Jadi 0. Oke. Jadi kita masukkan angka 0 di sini. Di tengah. Nah, di sini berapa untuk mengalikannya? Nah, kita harus ingat lagi bahwa Cij sama dengan min 1 dipangkatkan I plus J. Jadi C12 atau kofaktor baris pertama kolom kedua dipangkatkan dengan min 1 pangkat 1 ditambah 2 atau min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 berapa? Min 1 dong. Min 1 dikali dengan 1.
hasilnya min 1 atau negatif 1. Kita masukkan negatif 1 di sini. Oke. Setelah itu yang terakhir adalah C13 atau faktor dari baris pertama kolom ketiga. Kita gunakan penyiku yang L. Nah, kita tutup baris pertama kolom ketiga. Sekarang kita punya kembali matriks berordo 2x2. Nah, kita cari dong determinannya. Min 2 kali 1, min 2 dikurangi 4 kali 0. 0. Nanti min 2 dikurangi 0 sama dengan min 2. Nah, masukin aja di situ min 2. Kita masukkan min 2 di sini. Nah, berapa sih di sini? Kita lihat. Ini 3. Di baris pertama, kolom ketiga. C13 sama dengan min 1 dipangkatkan dengan 1 ditambah 3. Berarti min 1 pangkat 4. Min 1 pangkat 4 positif 1 dong. Nah, positif 1 dikali 3 sama dengan positif 3. Jadi taruh di sini. Taruh aja positif 3 di sini. Nah, sekarang kita sudah punya sesuatu yang bisa kita kalikan atau operasikan di sini. Gampang saja. 2 kali 1 sama dengan 2. Kita masukkan 2. Kemudian min 1 kali 0. 0 dong. Nah, kita masukkan 0 di sini. Yang ketiga ada 3 kali min 2. Min 6 dong. Ya, kita masukkan min 6. Nah, berapa sih hasil akhirnya? Kita langsung jumlahkan aja. 2 ditambah 0. 2 ditambah min 6. Min 4 dong. Ya, kita masukkan di sini. Nah, sudah ketemu determinan dari matriks berordo 3x3 di atas ini dengan menggunakan metode ekspansi baris yaitu minor faktor adalah min 4. Oke, kita telah menyelesaikan video ini. Semoga video ini dapat berguna, dapat bermanfaat, dan dapat memberi inspirasi buat Anda sekalian yang menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih.